Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk membuat video membahas rumus trigonometri sudut setengah. Oke, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menemukan dan menentukan rumus trigonometri untuk sudut rangkap. Nah, kali ini kita akan lanjutkan untuk rumus trigonometri sudut setengah. Oke, sudut rangkap ya, kita sudah bahas sudut rangkap. Nah, dari sudut rangkap ini akan kita peroleh ya namanya sudut setengah. Oke, kita review kembali ya untuk sudut rangkap fungsi kosinus ya. Salah satunya yang kita peroleh sebelumnya adalah cos 2a sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat a ya. Cos 2a sama dengan 1 min 2 sin kuadrat a. Ini adalah rumus yang ketiga dari sudut rangkap untuk cos. Oke, dari rumus ini langkah selanjutnya coba kita misalkan ya, bahwa sudut 2A ini adalah theta ya, maka tentunya A-nya ini menjadi setengah theta ya. Kita perhatikan A-nya menjadi setengah theta. Jadi bentuk cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A akan berubah menjadi cos theta ya. 2A nya menjadi theta sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. A-nya adalah setengah theta. Nah, kemudian dari sini kita akan mencari nilai dari sin setengah theta ya, atau rumus dari sin setengah theta. Nah, selanjutnya kita buat 2 sin kuadrat setengah theta ada di ruas kiri ya, maka menjadi 2 sin kuadrat setengah theta sama dengan 1 min cos theta. Nah, langkah selanjutnya kita hilangkan angka 2-nya untuk kita mendapatkan nilai sin kuadrat setengah theta ya. Jadi sin kuadrat setengah theta sama dengan 1 dikurang cos theta dibagi dengan 2. Nah, langkah terakhir kita akan hilangkan kuadratnya, maka nanti akan muncul tanda akar di ruas kanan, sehingga kita peroleh nilai sin setengah theta sama dengan plus minus dari akar 1 min cos theta dibagi 2. Nilai plus minus nanti tergantung dari sudut setengah theta ini ada di kuadran berapa. Nah, kalau di kuadran 1 atau 2 maka nilainya plus ya hasilnya. Nah, kalau nanti setengah tetanya di kuadran 3 atau 4 maka tandanya kita gunakan adalah min. Oke, nah ini untuk rumus sin setengah theta. Kita lanjutkan untuk mencari rumus kosinus setengah theta. Oke ya, kita masih sama, kita berawal dari sudut rangkap untuk mendapatkan sudut setengah theta. Nah, kali ini kita akan berangkat dari rumus sudut rangkap untuk cos yang rumus yang kedua ya, yang berbunyi 2 cos kuadrat A dikurang 1. Nah, dengan cara yang sama langkahnya kita misalkan anggap saja 2A ini adalah theta, maka tentunya A akan menjadi setengah theta. Nah, dari rumus ini maka akan kita dapatkan ya cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1 ini menjadi cos A sama dengan 2 cos kuadrat A menjadi setengah theta dikurang 1 ya, jadi rumusnya cos theta sama dengan 2 cos kuadrat setengah theta min 1. Nah, yang akan kita cari adalah nilai cos setengah theta. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita buat 2 cos kuadrat setengah theta katakanlah ada di ruas kiri, maka bentuknya menjadi 2 cos kuadrat setengah theta sama dengan 1 ditambah cos theta. Ya, sebenarnya hanya menghilangkan angka min 1 saja nih ya. Kita tambah 1 kedua ruas maka dapat 1 tambah cos theta sama dengan 2 cos kuadrat setengah theta. Nah, kemudian kita hilangkan angka 2-nya ya dengan cara kita bagi 2. Nah, sehingga kita dapatkan cos kuadrat setengah theta sama dengan 1 tambah cos theta dibagi 2. Nah, langkah terakhir kita hilangkan pangkat 2-nya, maka otomatis akan muncul bentuk akar di ruas kanan. Tandanya sama plus minus ya, tergantung dari sudut setengah tetanya ada di kuadran berapa. Kalau setengah tetanya di kuadran 1 atau 4 maka tandanya plus. Kalau seandainya setengah tetanya di kuadran 2 atau 3 maka tandanya kita gunakan adalah yang min. Nah, ini untuk sudut rangkap sudut setengah ya, untuk fungsi kosinus. Oke, selanjutnya kita akan coba mencari satu lagi rumus sudut setengah untuk fungsi tan.
Oke, sebelumnya kita sudah mendapatkan sudut setengah untuk fungsi sin dan fungsi cos. Ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa nilai fungsi tan itu diperoleh dari nilai sin dibagi dengan cos. Sehingga untuk mendapatkan tan setengah theta, tinggal kita bagi sin setengah theta dibagi dengan cos setengah theta. Jadi nilai sin setengah theta ini kita bagi dengan cos setengah theta. Maka akan kita dapatkan bentuknya menjadi plus minus akar 1 min cos theta dibagi 2 dibagi dengan plus minus akar 1 tambah cos theta dibagi 2. Ya, kalau kita perhatikan sin setengah theta dengan cos setengah theta hanya beda di tanda saja, ya, tanda hubung. Ya, kalau sin minus, kalau plus, kalau kosinus adalah plus. Oke, sekarang kita akan sederhanakan bentuk ini. Ya, untuk mendapatkan rumus tan setengah sudut theta. Oke, kalau kita perhatikan di sini, nah, pecahannya sama-sama penyebutnya per 2. Maka tinggal kita hilangkan per 2-nya ini, ya, atau sama-sama kita kali akar 2 per akar 2, ya. Maka hasil akhirnya menjadi plus minus akar dari 1 min cos theta dibagi dengan 1 tambah cos theta. Nah, inilah rumus untuk tan setengah theta. Ya, rumusnya adalah plus minus akar 1 min cos theta dibagi 1 tambah cos theta. Nah, rumus ini masih bisa disederhanakan, ya. Nah, dengan cara kita rasionalkan penyebut. Ya, jadi kalau kita sederhanakan, kita kalikan dengan penyebut yang sama, ya, kita rasional penyebut dengan cara kita kalikan bentuk akar penyebut yang sama, maka jadi kita kali dengan akar 1 tambah cos theta per akar 1 tambah cos theta. Maka kalau kita perhatikan, ya, pembilangnya ini ternyata, ya, secara kebetulan menjadi bentuk yang saling sekawan, ya. Jadi kalau seandainya sederhanakan, jadi tinggal, ya, 1 kuadrat dikurang cos kuadrat. Sementara penyebutnya tinggal kita kuadratkan karena memang bentuk perkalian sama, ya. 1 tambah cos theta dikali 1 tambah cos theta. Jadi 1 tambah cos theta pangkat 2. Nah, selanjutnya kita ingat kembali rumus identitas trigonometri, bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, ya, dengan sudut yang sama. Sehingga 1 dikurang cos kuadrat theta ini akan kita ganti menjadi sin kuadrat theta. Jadi tan setengah theta menjadi plus minus akar sin kuadrat theta dibagi dengan 1 tambah cos theta pangkat 2. Nah, karena pembilangan penyebut sama-sama pangkat 2, maka akarnya bisa kita hilangkan, ya, karena pangkat 2 dengan akar saling menghilangkan. Maka tan setengah theta hasilnya adalah plus minus sin theta dibagi dengan 1 tambah cos theta. Nah, inilah rumus lain dari tan setengah theta, ya, yakni plus minus sin theta dibagi 1 tambah cos theta. Nah, namun bentuk ini masih bisa kita cari bentuk lainnya, ya, agar menjadi lebih sederhana, ya, lebih sederhana. Dengan cara kita kali dengan sekawan penyebutnya. 1 tambah cos theta kita kali 1 min cos theta dibagi 1 min cos theta. Nah, kalau pembilangnya, nah, ini biarkan saja. Nah, tinggal yang penyebutnya akan ada skala, maka tinggal dikali jadi 1 kuadrat dikurang cos theta kuadrat atau cos kuadrat theta. Nah, dengan rumus yang sama, ya, dengan ini 1 min cos kuadrat theta menjadi sin kuadrat theta dengan rumus identitas trigonometri, maka akan kita peroleh bentuknya menjadi sin theta dikali 1 min cos theta dibagi, nah, penyebutnya menjadi sin kuadrat theta. Nah, di sini sama-sama ada sin theta, maka bisa kita hilangkan, ya, sin theta dengan sin theta. Ya, namun karena di penyebut ada 2 sin thetanya, maka bersisa 1. Jadi 1 dikurang cos theta dibagi dengan sin theta. Nah, ini adalah rumus yang ketiga untuk tan setengah theta, yakni plus minus 1 min cos theta per sin theta. Nah, jadi nanti ketika ada soal tentang tan setengah sudut, bebas kita menggunakan yang mana saja. Namun kalau seandainya pribadi saya, ya, saya lebih suka gunakan rumus yang ketiga. Kenapa? Karena dia lebih sederhana dan pertama tidak ada akarnya, yang kedua adalah penyebutnya tidak ada operasi aljabar, ya, pengurangan atau penjumlahan atau bentuk yang lainnya, ya. Nah, inilah bentuk atau rumus-rumus untuk trigonometri sudut setengah. Nah, selanjutnya coba kita praktekkan ke dalam bentuk soal. Oke, teladan yang pertama adalah tanpa menggunakan tabel dan kalkulator. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai sin 22,5 derajat.
Oke, kita ketahui bahwa 22,5 derajat ini adalah setengah dari sudut istimewa 45 derajat. Ya, jadi 22,5 derajat sama dengan setengah dari 45 derajat. Nah, kita ketahui juga tadi bahwa sin setengah theta itu nilainya sama dengan plus minus akar 1 min cos theta per 2. Jadi setengah theta ini adalah 22,5, maka tetanya adalah 45 derajat. Jadi nanti rumusnya menjadi sin 22,5 derajat, ya, sin 22,5 derajat sama dengan plus dari akar 1 min cos 45, ya. Karena tetanya adalah 45 derajat dibagi 2. Kenapa tandanya plus? Karena ya nilai 22,5 derajat ini sudut ini ada di kuadran 1. Nah, di mana sin di kuadran 1 nilainya positif. Oke, tugas kita sekarang tinggal mencari hasil dari 1 min cos 45 derajat bagi 2 diakarkan. Maka kita peroleh sin 22,5 derajat sama dengan akar dari 1 min cos 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Ya, kemudian hasil dibagi 2. Nah, untuk menyederhanakan ini, kita lihat dari penyebutnya di sini ada pembilangnya berupa pecahan, di mana penyebutnya 2, maka kita tinggal kali dengan akar 2 per akar 2. Ya, karena dalam akar ya, jadi kita kali akar 2 per akar 2. Jadi ini kalau kita kali 2, pembilangnya dikali 2, penyebutnya juga dikali 2, maka akan kita peroleh bentuknya sin 22,5 derajat sama dengan 2 ya, kali 1 2 dikurang setengah akar 2 dikali 2 adalah ya akar 2 dibagi 2 kali 2 4. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa 4 ini adalah bilangan kuadrat ya, atau 2 pangkat 2, sehingga bisa keluar dari akar. Jadi nilai sin 22,5 derajat adalah 1 per 2 dikali akar dari 2 dikurang akar 2. Nah, inilah nilai dari sin 22,5 derajat. Nah, yang berikutnya kita coba untuk lihat teladan yang kedua. Ya. Nah, sekarang teladan yang kedua fungsinya adalah cos. Nah, kita diminta tanpa menggunakan tabel dan kalkulator, tentukan nilai dari cos 165 derajat. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa 165 derajat sama dengan setengah dari 330 derajat. Ini juga termasuk sudut istimewa ya, kalau kita relasikan di kuadran 1. Nah, kita ingat kembali cos dari sudut setengah ini adalah plus minus akar dari 1 tambah cos theta per 2. Kalau kita pandang setengah theta ini adalah setengah dari 330, maka tetanya adalah 330 derajat. Ya. Jadi soal yang kita hadapi ini cos dari 165 derajat atau cos dari setengah kali 330 derajat sama dengan minus dikali akar ya 1 tambah cos 330 dibagi 2. Nah, kenapa di sini tandanya minus? Karena 165 derajat ini ada di kuadran 2. Ya, di mana cos di kuadran 2 nilainya negatif. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal mencari nilai cos 330 derajat. Ini ada di kuadran 4 ya, dengan menggunakan sudut berelasi di kuadran 4 ya, jadi 360 dikurangi 30 derajat maka setara dengan cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Nah, langkah selanjutnya kita sederhanakan dengan cara dikali dengan akar 2 per 2 ya, biar tidak ada penyebut ini dalam pembilang. Jadi kita kali akar dari 2 per 2. Apabila masing-masing ini semua kita kali 2 maka akan kita peroleh cos 165 derajat sama dengan minus dari akar 1 kali 2 2 tambah setengah akar 3 kali 2 adalah akar 3 dibagi 2 kali 2 4. Nah, sebagaimana kita ketahui 4 ini adalah bilangan kuadrat, maka bisa dikeluarkan dari akar. Jadi cos 165 derajat sama dengan min setengah dikali akar 2 tambah akar 3. Nah, inilah nilai dari cos ya 165 derajat. Kita lanjutkan ke teladan 3. Nah, kali ini kita berhadapan dengan fungsi tan. Ya, sama ya, tanpa menggunakan tabel dan kalkulator hitunglah nilai tan 67,5 derajat. Sebagaimana kita ketahui 67,5 derajat sama dengan setengah dari 135 derajat yang tidak lain adalah sudut istimewa ya, kalau direlasikan ke kuadran 1.
Nah, kita ingat rumus tan setengah sudut itu ada 3. Kita gunakan kali ini rumus yang ketiga, ya. Tan setengah theta sama dengan 1 min cos theta dibagi sin theta. Nah, jadi tan 67,5 derajat sama dengan, ya, hasilnya positif, ya, karena 67,5 derajat ini ada di kuadran 1. Ya, tetanya adalah 135 derajat. Ya, 67,5 derajat adalah setengah theta. Jadi tetanya 135 derajat. Jadi 1 min cos theta menjadi 1 min cos 135 derajat dibagi sin theta. Jadi sin 135 derajat. Nah, 135 derajat ini di kuadran 2. Kalau direlasikan jadi 180 kurang 45. Sehingga kita peroleh tan 67,5 derajat sama dengan 1 dikurang min cos 45. Ya, untuk cos 135 jadi min cos 45. Cos 45 adalah setengah akar 2. Dibagi sin 135 derajat setara dengan sin 45. Nilainya sama dengan cos 45, yakni setengah akar 2. Nah, kalau kita sederhanakan bentuk ini, karena bentuknya pecahan dibagi pecahan, ya. Jadi kita kali masing-masing dengan akar 2 per akar 2. Ya, karena di sini ada akar 2-nya, jadi kita kali akar 2 per akar 2. Maka nilai tan 67,5 derajat sama dengan 1 dikali akar 2 adalah akar 2. Ya, ini min ketemu min jadi plus, setengah akar 2 dikali akar 2 jadi setengah kali 2. Setengah kali 2 1. Ya, sama dengan penyebut, setengah akar 2 kali akar 2 jadi setengah kali 2. Setengah kali 2 1. Maka dapatlah tan 67,5 derajat sama dengan setengah akar 2 tambah 1 dibagi 1. Ya, disederhanakan kembali menjadi akar 2 ditambah 1. Nah, inilah nilai dari tan 67,5 derajat. Oke, demikianlah pembahasan singkat tentang bagaimana cara menentukan rumus, ya, trigonometri untuk sudut setengah. Oke, nantikan video pembahasan soal-soal matematika berikutnya, tentunya di channel yang sama, yakni channel Matematika Teladan. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.